Sistem respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik berupa karbon dioksida atau CO2, kemudian air, H2O, dan energi. Selain itu, respirasi terbagi menjadi dua, yaitu ada aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan suatu reaksi katabolisme yang dimana membutuhkan adanya oksigen demi menghasilkan energi pada skala yang besar. Kemudian terdapat tahapannya, yaitu glikolisis atau tahapan pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, yaitu pengubahan asam pirufat menjadi 2-asetil-CoA. Lalu siklus Krebs, yaitu reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat menjadi CoA. Dan transfer elektron, yaitu reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan ATP dan H2O. Selanjutnya terdapat respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa menjadi energi tanpa memerlukan oksigen. Selanjutnya terdapat tahapan respirasi anaerob yang melalui fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol yang dimana glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler sehingga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Lalu, fermentasi asam laktat terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Sistem respirasi pada hewan. Kadal, udara masuk melalui hidung, lalu udara mengalir ke tenggorokan, kemudian udara mengalir ke paru-paru sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah. Kemudian, karbon dioksida mengalir ke tenggorokan, lalu karbon dioksida keluar melalui hidung. Kemudian terdapat sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian terdapat sistemnya yaitu udara atau oksigen masuk melalui rongga hidung, kemudian terjadi penyaringan, penghangatan, dan pelembapan oleh bulu-bulu halus. Lalu disalurkan ke dalam tenggorokan yaitu laring atau pangkal tenggorokan dan trakea atau batang tenggorokan, yang dimana terdapat lapisan selaput lendir dan bulu-bulu halus guna menyaring benda asing agar tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus dan berakhir di alveolus atau yang dimana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu oksigen diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Selanjutnya yaitu denyut nadi. Nah, denyut nadi merupakan gambaran respon terhadap detak jantung kita. Selain itu, denyut nadi terletak pada arteri radialis atau pergelangan tangan, kemudian arteri brachialis atau siku bagian dalam, lalu arteri karotis pada leher, kemudian arteri temporalis atau pelipis, lalu arteri femoralis atau lipatan paha, dan arteri dorsalis pada bagian kaki. Selanjutnya, denyut nadi normal pada bayi yaitu 120 sampai dengan 150 kali per menit, lalu anak 80 sampai dengan 150 kali per menit, dan dewasa 60 sampai dengan 90 kali per menit. Setelah diletakkan sampel darah, lalu teteskan reagen anti-A, kemudian teteskan reagen anti-B, lalu teteskan reagen anti-AB, dan reagen anti-D. Kemudian aduk rata masing-masing campuran darah dan reagen. Lalu goyang-goyang untuk melihat hasilnya. Hasil dari tes golongan darahnya adalah BRH+, karena terdapat aglutinasi pada reagen anti-B atau adanya penggumpalan dan di reagen resusnya.